Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 7 Mei 2025 bersama Gereja Toraja Bogor. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini Engkau telah membangunkan kami. Kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpin kami Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Renungan kita pagi ini diberi tema mengenal Kristus yang bangkit. Ungkanasai Kristus tu malimbangun. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada ungkapan klasik yang menyatakan, "Karena tak kenal, maka tak sayang." Ungkapan ini hendak menyatakan pentingnya pengenalan. Sebab dengan mengenal secara dalam akan seseorang, akan menyebabkan kita makin menyayangi atau mencintai orang tersebut. Peristiwa perjumpaan Yesus dengan Simon Petrus dan rekan-rekannya setidaknya menunjukkan bagaimana pentingnya pengenalan Yesus yang bangkit itu bagi murid-murid pada masa itu. Bagi Petrus, permintaan Yesus kepadanya untuk menebarkan jala di tempat yang dalam adalah sesuatu yang mustahil, karena tidak mungkin akan ada ikan berdasarkan pengalamannya sebagai nelayan. Itulah sebabnya ketika ia merespon perintah Yesus, Petrus justru berdalih dengan menyatakan bahwa mereka telah bekerja keras sepanjang malam, namun tidak mendapatkan seekor ikan pun. Tetapi karena permintaan itu disampaikan oleh Yesus, maka ia akan melakukannya juga.
Hasilnya adalah tindakan membuang jala yang sepertinya dengan terpaksa mereka lakukan membuahkan hasil yang luar biasa. Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kisah ini membuat Petrus dan para murid makin takjub akan kemahakuasaan Yesus yang mampu mengatur segala sesuatu di alam semesta, termasuk dengan sejumlah ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu terkasih, kisah ini setidaknya menunjukkan kepada kita bahwa Kristus yang bangkit adalah sang penguasa segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk ikan-ikan yang terdapat di Danau Galilea. Pengenalan akan kedaulatan Kristus atas semua ciptaan semestinya meyakinkan kita untuk senantiasa bersandar seutuhnya kepadanya, bukan hanya menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari, melainkan terutama mengandalkannya untuk beroleh karunia hidup kekal dan sekaligus terpanggil sama seperti Petrus dan para murid untuk menjadi penjala manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini yang mengingatkan kami agar kami boleh tekun belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Ajar kami Tuhan untuk melihat seperti Petrus yang terkagum-kagum mengalami sendiri bagaimana Tuhan berkuasa atas ikan-ikan yang mereka tangkap di Danau Genesaret. Ajar kami juga Tuhan untuk melihat kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga membuat kami makin yakin dan percaya akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami juga boleh menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Bapa, sertai kami sepanjang hari ini dengan segala rencana aktivitas kami masing-masing, biarlah boleh jadi seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah perenungan kita pagi ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.